Baik, apa itu bank? Nah, pengertian dari bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat atau bisa disebut sebagai simpanan dan juga bisa menyalurkan kembali dalam bentuk kredit ataupun pembiayaan untuk meningkatkan taraf hidup serta menyediakan beragam layanan keuangan seperti transfer, deposito, dan juga pinjaman. Bank singkatnya bisa kita sebut sebagai badan usaha yang menerima simpanan dan juga menyalurkannya dalam bentuk kredit ataupun bentuk lainnya. Sejarah Bank Indonesia dimulai sejak era kolonial Belanda dengan pendirian De Bank Parlening pada tahun 1346 dan De Javasche Bank atau DJB pada tahun 1824 yang menjadi cikal bakal Bank Indonesia BI. Bank sentral yang resmi berdiri pada tahun 1953 setelah nasionalisasi DJB pasca kemerdekaan dengan BNI 46 menjadi bank pertama milik Indonesia yang menerbitkan ORI. Perkembangan perbankan Indonesia terus berlanjut dengan munculnya bank-bank swasta dan syariah membentuk sistem perbankan modern yang beragam hingga kini. Pertama, era kolonial atau sebelum kemerdekaan. Pada tahun 1746, FOC mendirikan The Bank Parlening, bank pertama di Indonesia untuk memfasilitasi perdagangan, namun gagal. Pada tahun 1828, pemerintah Belanda mendirikan De Javasche Bank atau DJB sebagai bank sirkulasi yang berhak mencetak dan mengadakan gulden di Hindia Belanda. Masa Jepang pada tahun 1942 sampai 1945, DJB diubah menjadi Nanko Kaihatsu Ginko oleh Jepang, kemudian kembali menjadi DJB saat Belanda kembali berkuasa. Masa kemerdekaan dan pembentukan Bank Sentral. Pada tahun 1946, pemerintah Indonesia mendirikan Bank Negara Indonesia atau BNI 46. Bank pertama milik RI yang berfungsi sebagai bank sentral dan menerbitkan Uang Republik Indonesia atau ORI. Pada tahun 1950, setelah RIS bubar, pemerintah menasionalisasi De Javasche Bank menjadi milik Indonesia. Pada tahun 1953, Bank Indonesia atau BI resmi berdiri sebagai Bank Sentral Indonesia, menggantikan peran DJB dan ditetapkan melalui undang-undang. Kembangan selanjutnya, bank komersial dan swasta. Seiring waktu, bank-bank lain seperti Bank Rakyat Indonesia atau BRI yang berdiri pada tahun 1895 di Purwokerto dan bank-bank swasta lainnya bermunculan. Perbankan syariah. Munculnya bank-bank syariah melengkapi landscape perbankan nasional. Dan yang terakhir, independensi BI sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, BI menjadi lembaga negara yang independen dalam menjalankan tugasnya sebagai otoritas moneter. Sejarah perkembangan bank di Indonesia. Sejarah perkembangan bank di Indonesia dimulai pada era kolonialisasi dengan The Bank Parlening 1746 dan De Javasche Bank DJB tahun 1828 sebagai cikal bakal Bank Indonesia yang kemudian menjadi bank sirkulasi dan bank sentral Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan, BNI 1946 menjadi bank pertama milik rakyat Indonesia dan sempat berfungsi sebagai bank sentral sebelum Bank Indonesia berdiri sendiri melalui Undang-Undang Nomor 13 pada tahun 1968 hingga akhirnya menjadi lembaga independen berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 pada tahun 1999. Perkembangan ini meliputi era kolonial, kemerdekaan,
hingga Bank Indonesia menjadi otoritas moneter independen yang fokus pada stabilitas kemerdekaan, sistem keuangan dan pembayaran. Era kolonial sebelum tahun 1945, pada tahun 1746 VOC mendirikan The Van Liening Bank, bank pertama Hindia Belanda untuk memfasilitasi perdagangan namun gagal. Dan selanjutnya pada tahun 1828, The Japanese Bank dibentuk oleh VOC dan memiliki hak untuk mencetak dan mengedarkan gulden menjadi cikal bakal Bank Indonesia. Pada era kemerdekaan, yaitu pada tahun 1900-an sampai 1945 sampai dengan 1960-an. Pada tahun 1946, pemerintah rakyat Indonesia mendirikan Bank Negara Indonesia atau BNI pada 5 Juli 1946 sebagai bank pertama milik negara dan sempat menjadi bank sentral pertama dan mengeluarkan ORI. Selanjutnya, pada tahun 1953, Bank Indonesia kembali menjadi bank sentral dengan landasan Undang-Undang Nomor 13 1968 membantu pemerintah dalam pembangunan. Pada era modern pada tahun 1999 sampai dengan sekarang, pada tahun 1999, Bank Indonesia memperoleh status independen sebagai lembaga negara melalui Undang-Undang Nomor 23 pada tahun 1999, bebas dari campur tangan pemerintah. Selanjutnya, pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 3 2004 mengamandemen Undang-Undang Bank Indonesia, memperkuat independensi dan wewenang Bank Indonesia dalam menetapkan kebijakan moneter, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta mengatur sistem pembayaran. Dan bank lainnya, pada tahun 1899, Bank Rakyat Indonesia atau BRI didirikan dengan nama Bank Bantuan dan Simpanan milik kaum priayi Purwokerto menjadi cikal bakal BRI yang fokus pada UMKM. Baik, mungkin kamu menemukan berbagai jenis bank di sekitar tempat tinggalmu, seperti bank syariah, bank pengkreditan rakyat, dan juga ada bank umum. Nah, pertanyaannya, apakah bank itu serupa? Bank BPR, syariah, dan bank umum. Nah, jawabannya itu bank umum maupun bank pengkreditan rakyat dapat menjalankan usahanya secara konvensional atau menjalankan prinsip syariah. Nah, bank dapat dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Ada 3 nih, yaitu pertama, bank syariah sentral. Nah, bank sentral itu seperti Bank Indonesia, yaitu ataupun bisa disebut BI. Tugasnya mengatur kebijakan dalam bidang keuangan atau moneter dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Bank Sentral adalah lembaga negara yang punya wewenang mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort. Di Indonesia, yang bertindak sebagai bank sentral adalah BI atau Bank Indonesia. Nah, yang kedua ada bank umum, yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1908, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya dengan konvensional ataupun berprinsip syariah. Dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, ada yang ketiga yaitu BPR atau Bank Pengkreditan Rakyat. Nah, BPR adalah bank yang dapat menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan atau bentuk lainnya yang sama dengan itu. BPR jalankan kegiatan usahanya secara konvensional ataupun berdasarkan prinsip syariah, yang dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran, melainkan BPR menjalankan kegiatan usahanya lebih sempit dari bank umum,
karena tidak boleh menerima simpanan giro, ataupun melakukan kegiatan falas dan perasuransian. Sekarang saya akan menjelaskan tentang fungsi bank. Fungsi utama dari bank berdasarkan UU Perbankan. Yang pertama adalah menghimpun dana. Menghimpun dana artinya menarik dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, atau giro. Selanjutnya adalah menyalurkan dana. Menyalurkan dana yaitu memberikan pinjaman seperti kredit ataupun pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan untuk melakukan investasi ataupun konsumsi. Yang terakhir adalah penyediaan jasa, yaitu memberikan pelayanan pembayaran seperti transfer, jual beli valuta asing, dan pelayanan keuangan lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang manfaat bank. Yang pertama adalah perantara keuangan atau yang disebut dengan financial intermediary, yaitu menggabungkan antara kelebihan dana atau penabung dengan kekurangan dana atau peminjam secara efisien. Yang kedua adalah agen pembangunan atau yang disebut dengan agent of development, yaitu membiayai pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan. Selanjutnya yaitu agen kepercayaan atau disebut dengan agent of trust untuk menjaga keamanan dan nilai uang masyarakat serta menjadi tempat yang aman untuk menyimpan kekayaan. Yang terakhir adalah agen pelayanan atau yang disebut dengan agent of service, yaitu menyediakan berbagai pelayanan untuk memudahkan transaksi dalam kegiatan ekonomi di masyarakat.